Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bung kameramen kayaknya ganteng banget nih hari ini. Baik, Bung Alfian. Mau kemana nih? Mau ke airport. Waduh, luar biasa. Bung kameramen, keren. Lanjut. Baik, Bung Alfian. Ini beritanya berita lama, Bung Alfian. 4 September 2020 dari detiknews.com. Judulnya, cerita PDIP di Sumatera Barat. 3 pemilu tidak dapat kursi, Jokowi kalah 2 kali. Nah, nih Bung Alfian kan kebetulan dari Sumatera Barat. Saya ingin tanya nih Bung Alfian, kenapa di Sumatera Barat warganya itu susah disogok? Kedua, kenapa di Sumatera Barat orang-orang yang terang-terangan sering menekan atau mengintimidasi Islam kok susah menang pemilu ya Bung Alfian? Padahal di daerah lain dia berhasil Bung Alfian dengan ngasih duit ke rakyat, ngasih ini, dia bisa menang. Ini gimana nih? Ada yang salah dengan Sumatera Barat kayaknya Bung Alfian? Oh, subhanallah, Allahu Akbar. Saya sebagai orang yang punya terah 24 karat, ayah ibu saya orang Sumatera Barat, saya ingin mengatakan, ini kesempatan saya mengkhabarkan, begitulah kehebatannya budaya Minangkabau. Bahwa kami punya prinsip, adat bahasa di sarak, sarak bahasa di kitabullah. Syarak mengatakan, adat melaksanakan. Itu sebagai sebuah rumus. Tadi ada pertanyaan berangkat daripada beberapa situasi. Dalam sejarah masa lalu juga Sumatera Barat punya cerita tersendiri. Tidak ada yang bisa memungkiri dari ujung ke ujung Sumatera Barat tidak akan pernah membela yang tidak mendukung kepentingan Islam dan jiwa ruhul Islam. Itu penting. Maka tinjauannya ada 3. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan budaya. Budaya Minang itu budaya yang punya ikatan padu antara ruh tauhid dan pola-pola kehidupan sosial yang memang pancaran ilahiyat. Itu yang pertama. Yang kedua, pola relasinya, mereka tuh egaliter. Orang Sumatera Barat itu tidak melihat orang dengan status sosial secara umum. Anda mau kaya apa, Anda mau pinter kayak apa, tapi ketika Anda diketahui tidak sholat, Anda kemudian menjadi orang yang ketahuan suka melakukan hal-hal yang secara terang-terangan menentang agama, Anda tidak akan pernah punya privilege apa. Sorry aja, jadi siapapun tidak bisa. Sejak zaman dulu nggak bisa. Belanda pun contohnya aja. Di salah satu daerah itu ada kampung yang tidak ada Cina satupun. Nah, itu perlu dipahami. Kenapa satu waktu Tuanku Imam Bonjol itu punya pasukan yang terus-menerus bocor rahasianya. Akhirnya ketahuan dan itulah kekompakan. Orang-orang Minangkabau itu punya jiwa jihad yang akan tampil di saat yang tepat. Mereka tidak terbiasa berteriak, mereka tidak terbiasa mengucapkan kata-kata yang mengancam. Itu bukan watak orang Sumatera Barat. Nah, yang ketiga, orang Sumatera Barat itu punya jiwa merantau, jiwa pengembara. Di situ buat mereka memberikan satu kekuatan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan mereka punya mental survive. Betul. Dia berjalan, bergerak, dan dia punya. Saya ingin bertanya kepada siapapun, dari ujung Aceh sampai Ambon atau Irian, kita tidak akan pernah mendengar ada situasi konflik sosial, pemicunya orang Sumatera Barat, nggak akan pernah mendengar. Karena kami diajarkan oleh orang tua kami semua, kalau berjalan datang tampak muka, pergi tampak punggung. Ya, jadi artinya, sekali lagi, siapapun tidak akan pernah bisa menguasai Sumatera Barat, karena Sumatera Barat telah berjalan bersama Allah dan prinsip-prinsip tauhid. Siapa yang mengganggu Islam, siapapun dia, apalagi menghina, apalagi menuduh dengan pakai golok kemarin, nggak aci. Gitu. Orang Sumatera Barat tuh nggak logis ya. Kita dulu dikenal diplomatis. Tokoh-tokoh Sumatera Barat boleh sebut wakil presiden, boleh sebut Pak Nasir, boleh sebut Hamka. Jadi tradisi fisik, tradisi kontak fisik itu bukan pola sikap yang dilakukan oleh orang-orang Sumatera Barat. Sekali lagi cukup dulu. Iya, Bung Alfian. Sampai ada teroris statement di Sumatera Barat menyebut ada NI di Sumbar. Jadi itu mungkin buat yang belum dengar, Bung Alfian udah posting lah di YouTube-nya. Silakan disimak, nanti kita tampilkan layarnya. Baik Bung Alfian, kalau Bung Alfian bilang tidak ada orang Minang yang rusuh, saya kurang setuju Bung Alfian. Karena di TV One itu suka ada yang rusuh namanya Dewi Tanjung. Ini yang ingin saya tanyakan Bung Alfian. Ada beberapa oknum orang Minang, ya anggaplah dia ngakunya orang Padang. Seperti misalkan Valdo Maldini, dia maju di Sumatera Barat mewakili partai yang hanya ngurusin Anies Baswedan. Tapi jadi bakal calonnya aja dia udah gagal. Nah ini Bung Alfian, pertanyaan saya,
kenapa masih ada oknum-oknum orang Minang yang error. Ini salahnya di mana Bung Alfian? Apa salah pergaulan? Apa gimana nih Bung Alfian? Ya itu mah alamiah aja. Kenapa saya bilang alamiah? Ya namanya kalau orang punya pohon jeruk, jeruknya terkenal, jeruk ekspor. Iya. Masa dari satu kebun 10 hektar nggak ada yang busuk? Nah, alamiah aja ngeliatnya. Itu yang busuknya. Itu yang busuk-busuk. Walaupun yang busuk-busuk terkenal juga. Ya, zaman dulu juga sebutlah misalnya nama DNID. Itu kalau ditarik-tarik juga ada sambungan itu dengan Sumatera Barat. Ya kita banyak. Tetapi dominan, mainstream daripada Sumatera Barat tuh Ketua MUI pertama namanya Buya Hamka. Masya Allah. Ya kan? Siapa itu yang membuat mosi integral? Namanya Dr. Muhammad Nasir. Kita bisa banyak menyebut tokoh-tokoh Minang itu. Sekarang yang zaman sekarang saja kita bisa sebut. Siapa itu? Bu Nur Hayati Subakat. Seorang konglomerat perempuan. Wah kalau kita sebut banyak. Dan memang, oh iya tadi kesebut-sebut nama Dewi Tanjung ya. Saya pikir itu manusia-manusia sebagaimana pohon jeruk yang tadi bagian jeruk yang tidak bisa diekspor itu ya. Ya saya pikir begitu. Iya, Bung Alfian. Ini unik ya Bung Alfian. Kalau kita ngelihat data Pilpres 2019 kemarin, Prabowo itu menang 85% Bung Alfian. Artinya yang busuknya cuma sekitar 15%. Nah ini Bung Alfian, apa nih semangat Bung Alfian untuk para warga Sumatera Barat, baik yang ada di kampung maupun yang ada di rantau, agar mereka untuk kedepannya lebih kompak dari segi mempertahankan agama. Itu mungkin bisa dari sisi politiknya, bisa dari sisi gerakan dakwahnya. Itu gimana Bung Alfian? Baik, subhanallah ini pertanyaan yang menggelitik ya. Sebetulnya saya mau jawab dulu soal 85%. Iya. Kalau boleh saya bilang, sesungguhnya Sumatera Barat itu bisa menang 99%. Masya Allah. Kenapa argumentasi? Karena memang di sana orang-orang yang punya otoritas kelembagaan, yang punya lembaga-lembaga yang berhubungan dengan kedinasan, itu ancamannya membuat orang akhirnya kalau orang Minang mengatakannya iyo kanan diurang lalu kanan diawak. Nah itu Bung Alfian, bentar saya potong dikit. Megawati juga mendapatkan honoris causa dari Universitas Negeri Padang. Ya itu salah satu ini. Mungkin ada pihak yang akan kenapa-napa kalau nggak ngasih. Sebenarnya begitu. Itu rumusnya kan rumus. Jadi semakin tepat omongan saya itu artinya iya kan yang diurang lalu kan diawak. Orang Padang ya lu mau kasih apa? Mau kasih profesor 13 gelar kasih. Ya jadi terus terang aja. Nah yang jelas untuk seluruh masyarakat Sumatera Barat, saya hanya mau berpesan, mari kita saling menggadangkan, saling membesarkan. Ini bagian kecil yang harus diingatkan. Karena beberapa kali pemimpin-pemimpin yang berasal dari Sumatera Barat, padahal belum sempat dita'aruf, belum sempat dipahami duduk persoalan, kurang mendapatkan support. Kita perlu diaspora Minangkabau bukan hanya restoran Padang. Diaspora Minangkabau juga perlu menghidangkan gubernur-gubernur yang berasal dari Sumatera Barat, tapi jadi gubernur di Jawa Barat, jadi gubernur di Kalimantan Barat, jadi gubernur di Nusa Tenggara Barat. Karena orang Minang itu bisa mematut diri. Saya menggaransi orang Minang di mana-mana dan secara logika leadership negeri ini akan punya dinamika kalau orang-orang Sumatera Barat menjadi pemimpin nomor 1 di daerah mereka masing-masing. Karena mereka tidak terbiasa KKN, mereka tidak terbiasa bersikap maruk. Itu saya garansi. Nah kalau ada yang nakal nanti saya yang sentil kupingnya. Sekian dibacain berita pada kesempatan ini. Semoga jadi perhatian buat kita semua. Kita terus bergerak, mendengar berita, belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.